Dinas Rahasia mengerahkan The Beast, limusin kepresidenan, untuk mengangkut rahasia militer paling sensitif milik Amerika Serikat. Tiba-tiba, seorang pria melepas jaketnya, memperlihatkan bom magnet, lalu menerjang kendaraan pengawal. Pada saat yang sama, para teroris yang bersembunyi di sekitar lokasi melepaskan penyamaran mereka dan melancarkan penyergapan secara terkoordinasi. Meskipun The Beast memiliki lapisan baja penuh dan anti peluru, sang pengemudi justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menghentikan mobil. Agen Darno segera meminta bantuan melalui radio, tetapi dia baru menyadari bahwa pengemudi itu adalah pengkhianat yang telah mengacungkan senjatanya. Refleks Darno memang luar biasa, tetapi wakil presiden tetap terkena tembakan di bagian perut. Dengan napas terakhirnya, wakil presiden menyerahkan aset yang sangat rahasia kepada Darno, tepat ketika kendaraan itu telah sepenuhnya dikepung. Darno melemparkan granat asap ke dalam mobil, lalu mencabut pin granat kejut. Dia menunggu hingga asap memenuhi kendaraan. Saat asap mencapai kepadatan maksimal, dia melemparkan kedua granat itu keluar dari mobil, lalu menghilang di balik kabut abu-abu bagaikan hantu. Dia tidak ada di sini. Cari dia! Suara para pengejar terdengar dari segala arah. Darno merebut ponsel milik seorang pejalan kaki, lalu menggunakan pemindaian wajah secara paksa untuk membukanya. Setelah itu, dia menghubungi Jenderal Marshall di Pentagon untuk meminta instruksi. Dia diperintahkan menuju sebuah rumah persembunyian yang telah ditentukan untuk dievakuasi. Namun, sang jenderal meninggalkan satu peringatan yang terdengar aneh dan mengganggu. Jangan percaya kepada siapapun. Meskipun mulai diliputi keraguan, Darno tidak mengungkapkannya, terlebih saat dia membawa rahasia yang dikorbankan oleh wakil presiden dengan nyawanya. Setibanya di rumah persembunyian, niat sebenarnya dari sang jenderal akhirnya terungkap. Dua agen lain telah memasuki tempat itu bersamanya. Darno menyadari bahwa sang jenderal sedang menjalankan jebakan untuk menemukan pengkhianat di antara mereka bertiga. Namun, bel rumah kembali berbunyi. Pengelola rumah teringat perintah sang jenderal. Tolong siapkan tempat untuk 3 orang yang akan datang. Akan tetapi, kini justru ada orang keempat yang datang sambil mengucapkan kode sandi yang benar. Romeo 5. Setelah ragu sejenak, pengelola akhirnya membuka gerbang tanpa menyadari ada sosok misterius kelima yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah persembunyian. Saat pria keempat masuk sambil menghunus pistol, naluri Darno langsung bereaksi. Aku baru saja melewati neraka di luar sana. Ketegangan langsung memenuhi ruangan. Hingga akhirnya, sosok kelima memperlihatkan identitasnya sebagai seorang pejabat tinggi CIA. Otoritasnya diakui dan semua orang menurunkan senjata mereka. Namun, Darno tetap waspada. Pejabat CIA itu mengambil alih keadaan dan memerintahkan semua orang membagikan informasi yang mereka miliki untuk mengungkap siapa pengkhianatnya. Darno menjadi satu-satunya orang yang menolak mengucapkan sepatah kata pun. Sikap diam Darno langsung membuat semua orang di ruangan mencurigainya. Beberapa bahkan mengarahkan pistol ke kepalanya. Dalam sekejap, Darno melucuti senjata salah satu dari mereka, lalu dengan tenang mengembalikannya lagi. Dia sama sekali tidak ingin memperbesar konflik. Yang ingin dia lindungi hanyalah aset yang dibawanya. Rahasia yang berada di tangannya adalah football, perangkat pengendali peluncuran seluruh persenjataan nuklir Amerika Serikat. Dia tidak bisa mempercayai siapapun. Namun, tekad itulah yang justru menjebaknya dalam sebuah dilema mematikan. Bagaimana cara membuktikan bahwa dirimu tidak bersalah jika rahasia yang kau pegang terlalu berbahaya untuk diungkapkan?